Subrutin. Subrutin terdiri dari dua, yakni prosedur dan fungsi. Nah, sesuai dengan yang sudah dituliskan di dalam slide, di sana sudah Anda dapat lihat definisi dari prosedur dan fungsi. Nah, apa itu prosedur? Prosedur adalah subrutin yang bersifat independen dan tidak mengembalikan nilai. Nah, ada dua ya. Bersifat independen dan tidak mengembalikan nilai. Independen di sini artinya tidak tergantung. Ya. Nah, kemudian fungsi subrutin yang bersifat dependen dan mengembalikan nilai. Nah, dependen, dia bersifat dependen, berarti tergantung. Nah, apa yang dimaksud dengan independen dan dependen dari prosedur dan fungsi ini? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu bagaimana cara kita mendefinisikan prosedur dan fungsi. Nah, untuk prosedur, pendefinisian prosedur di dalam sisab, kita tuliskan dimulai dengan static, void, dan dilanjutkan dengan apa? Nama prosedurnya. Nah, penulisan nama prosedur itu sama dengan konsep penulisan, bukan konsep ya, maksudnya aturan penulisan dari nama variabel. Oke. Nah, baru kemudian di belakangnya buka kurung, tutup kurung. Nah, buka kurung, tutup kurung di sini nanti akan ada parameter. Nanti akan kita bahas di sub sesi tentang parameter. Nah, baru kemudian buka kurawal dan tutup kurawal. Nah, di dalam inilah kita akan menuliskan proses yang ada di dalam suatu prosedur. Nah, begitu juga dengan fungsi. Tetap kita awali dengan statik. Nah, bedanya dengan prosedur, kalau prosedur setelah statik void. Nah, di fungsi setelah penulisan statik harus kita tuliskan suatu tipe data. Ya, return type. Suatu tipe data. Nah, apa yang dimaksud dengan tipe data ini? Nah, tipe data ini adalah tipe data dari nilai yang dikembalikan. Ya, fungsi dia mengembalikan nilai. Nah, nilai yang dikembalikan ini dia tipenya apa? Oke, nilai yang dikembalikan keluar dari suatu fungsi tipenya apa? Nah, tipe itulah kita tuliskan menjadi return type di sini. Baru dilanjutkan dengan apa? Nama fungsinya. Nah, di dalam isinya buka kurawal dan tutup kurawal. Sebelum tutup kurawal, kita tuliskan return nilai yang akan kita kembalikan. Nah, nilai inilah return value ini, dan nilai yang kita kembalikan tersebut, tipe datanya apa? Nah, tipenya adalah return type yang sudah kita tuliskan di definisi nama fungsinya. Oke, nah, saya memberikan contoh simpel. Nah, saya akan menuliskan dulu suatu prosedur. Oke, suatu prosedur. Nah, kita awali dengan static void. Nah, misalnya di sini prosedur tes. Nah, buka kurawal, tutup kurawal. Nah, di dalamnya ini apa mau kita tuliskan? Nah, misalnya saya menuliskan mencetak suatu nilai. Nah, misalnya contohnya di sini hello world. Ya. Nah, kemudian saya tuliskan lagi satu fungsi. Nah, static. Nah, misalnya fungsi di sini adalah in. Fungsi tes. Nah, saya mengembalikan misalnya nilai 100. Oke, ini sebagai contoh aja ya. Ya. Nah, prosedur tidak mengembalikan nilai. Jadi tidak ada perintah return. Fungsi dia mengembalikan nilai. Nah, pada contoh ini nilai apa yang dikembalikan? Nilai 100. Nilai 100 ini tipenya apa? Tipenya adalah integer. Jadi nilai 100 ini akan dikembalikan ke nama fungsinya dan 100 ini adalah bertipe
integer. Nah, penggunaannya, saya memanggil prosedur tes. Oke, nah kita coba lihat, saya jalankan. Nah, yang muncul hello world. Dia memanggil prosedur tes, di dalamnya mencetak kata hello world. Udah? Nah, kemudian saya memanggil fungsi. Nah, misalnya fungsi tes. Dia mengembalikan nilai 100. Saya cetak lagi. Saya jalankan lagi. Nah, Anda lihat. Kemanakah nilai 100 yang sudah dikembalikan keluar? Nggak muncul kan? Tidak terjadi apa-apa. Nah, oke. Saya gabungkan. Misalnya, console.writeLine saya cetak. Fungsi.test. Saya jalankan lagi. Nah, muncullah 100. Nah, kita kembali lagi ke definisi yang tadi. Prosedur. Udah? Prosedur, definisinya independen dan tidak mengembalikan nilai. Nah, sedangkan fungsi dependen dan mengembalikan nilai. Independennya di mana? Perhatikan pemanggilan prosedur tes. Saat saya memanggil prosedur tes ini, ada nggak saya mengkombinasikan dengan perintah-perintah sysap yang lainnya? Tidak ada. Langsung saya memanggil prosedur tes saja. Ya. Nah, begitu dipanggil prosedur tes, dia jalankan coding yang ada di dalamnya. Disinilah dia mencetak hello world. Jadi saat saya memanggil nama prosedurnya, tidak ada kombinasi dengan perintah sysap lainnya. Dia berdiri sendiri. Pemanggilan nama prosedurnya berdiri sendiri. Tidak tergantung dengan perintah yang lainnya. Nah, itulah artinya independen. Tidak mengembalikan nilai. Nggak ada return di sini. Ya? Nah, sedangkan fungsi, ya, fungsi dependent, berarti tergantung. Nah, dia tergantung dengan apa? Tadi Anda lihat, saat saya memanggil hanya fungsi tes saja, tidak kombinasikan dengan writeLine, maka nilai 100 ini mau diapain setelah dikembalikan? Tidak ada. Nah, nilai 100 ini setelah dia kembalikan ke nama fungsinya, keluar dari sini, nggak diapa-apain. Tidak terjadi apa-apa. Ibarat nilai 100 itu setelah dikembalikan, ya udah, kembalikan ya kembalikan. Tidak dilakukan apapun. Ya? Nah, sehingga nilai 100 ini ya, tidak ada proses apapun atau tidak ada kelanjutannya. Supaya nilai 100 yang dikembalikan itu ada proses atau mau ditindaklanjuti, maka harus ada dikombinasikan dengan perintah yang lainnya. Tergantung dengan perintah yang lainnya. Dalam contoh ini, dia tergantung dengan writeLine. Ya, nah, itulah yang dimaksud dengan dependent. Kalau tanpa adanya console.writeLine, nilai 100 ini mau diapain? Nggak ada. Jadi nilai 100 ini hanya dikembalikan, udah, terbang ke bulan. Udah, tidak diapa-apain. Nah, kalau saya kombinasikan dengan console.writeLine, nilai 100 ini setelah dikembalikan, diapain? Dicetak ke layar. Nah, itu artinya dependent. Udah? Dan mengembalikan nilai. Ada return. Nilai 100 ini dikembalikan. Di mana 100 ini bersifat bertipe integer. Oke? Nah, dependent yang dimaksud di sini, apakah hanya writeLine aja? Tidak. Ya? Nah, sebagai contoh, saya mendeklarasikan lagi integer val A sama dengan 10. Ya? Nah, kemudian saya tuliskan ini var A plus sama dengan fungsi
tes. Baru kemudian saya cetak console.writeLine var A. Nah, apa yang dilakukan di sini? Var A sama dengan var A ditambah dengan fungsi tes. Var A sebelumnya sudah bernilai 10. Ditambah lagi dengan fungsi tes. Nah, pemanggilan fungsi tes ini dia mengembalikan nilai 100. Artinya 10 akan ditambah dengan 100. Setelah itu cetaklah nilai var A. Hasilnya adalah 110. Nah, dependent di sini berarti dia tergantung dengan variabel var A. Nilai yang dikembalikan keluar akan dijumlahkan dengan nilai 10. Oke. Nah, itu definisi dari prosedur dan fungsi. Perbedaan antara independent dan dependent. Nah, ini adalah pemanggilan dasar dan definisi dari yang namanya prosedur dan fungsi. Oke, apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.